Saya tidak mau. 7 tahun yang lalu, tunangan saya, Fusen, di hari pernikahan, meninggalkan saya. Fusen, kembali. Saya pikir dia Meninggal saat melarikan diri dari pernikahan. Nyonya, mobil tuan muda jatuh dari tebing. Membawa siap. siapa sangka 7 tahun kemudian, saya baru tahu kebenaran dari kejadian itu. Ciki, pelan-pelan. Fusen, kamu masih hidup? Kamu juga lihat, Xiaoyun menyelamatkan saya dulu. Sekarang dia mengandung anak saya. Saya akan menikahinya. Asalkan kamu setuju membatalkan pertunangan kita, saya bisa pertimbangkan agar kamu tetap tinggal di keluarga Fu. Jadi dulu kamu melarikan diri dari pernikahan karena... Maaf, saya sudah menikah dengan orang lain. Keras kepala ya. Siapa yang tidak tahu kamu cinta mati sama saya? Ngapain saya bohong? Mana ada pria yang buta, suka sama kamu? Jangan menipu diri sendiri. Pembawa sial. Fu Sanye datang. Berhenti. Pamannya yang ketiga, Fucinian, muncul saat itu. Manis Pedalola, paman ketiga dari pengantin pria. Bukankah setelah jadi orang terkaya dunia, dia tinggal di luar negeri, keluarga Fu selama ini? Kalau bukan karena kekayaan pribadinya yang besar, mungkin sudah lama lenyap. Siapapun yang membuatnya marah, pasti akan menyesal, pasti akan menyesal. Dia bilang dia mau menikahi saya, akan membawa saya keluar dari kesulitan. Mulai hari ini, saya akan mengambil alih semua bisnis Fu, termasuk Nyonya Fu. Selama 7 tahun ini, Kinian memberikan saya rumah baru. Orang-orang di luar bilang dia kejam dan arogan, tapi tidak tahu di balik itu dia orang yang bisa diandalkan, mencintai istri seperti nyawa. Pengurus Zhao, jaga Nyonya baik-baik. Kalau ada yang salah, saya Akan menuntut kamu. Ayah, selamat tinggal. Menikah dengannya, saya sangat bahagia. Kenapa masih bengong? Cepat tanda tangan. Saya bukan datang untuk minta persetujuanmu. Saya datang untuk memberitahumu, mau atau tidak. Saya akan menikahi Xiaoyun. Kak Fu, jangan bertengkar dengan kakak lagi. Ini memang nasib buruk Xiaoyun. Bagaimana kalau kamu kembalikan saya saja? Xiaoyun, lihatlah. Saya bilang kan. Dia benar-benar menunggu saya selama 7 tahun. Tapi jangan khawatir. Dia paling nurut sama saya. Dia sangat mencintai saya. Kita pasti bisa menikah. Linsi, kedatangan saya kali ini hanya untuk 2 hal. Pertama, mengusirmu dari keluarga Fu. Kedua, mewarisi Fu dengan lancar. Sekarang, sebagai Presiden Fu, saya perintahkan kamu cepat pergi. Maaf, kamu sama sekali tidak punya hak itu. Fusen, saya ulangi lagi. Saya dan kamu sudah tidak ada ikatan. Kamu mau menikah dengan siapa? Silakan. Tidak ada hubungannya dengan saya. Kalau tidak ada hubungannya, kenapa tidak cepat pergi? Ini rumah pewaris Fu, bukan rumahmu. Tuan muda, jangan bilang begitu. Nona Lin sekarang adalah Nyonya Fu. Dia adalah pemilik rumah ini. Nyonya Fu. Kak Fu, bukankah kakek bilang
akan menyerahkan posisi presiden padamu? Saya sering di luar, tidak tertarik mengurus bisnis perusahaan. Nanti Fu akan tetap diserahkan padamu. Tapi kamu harus disiplin sama diri sendiri. Kamu wajib bertanggung jawab pada grup, pada keluarga. Semuanya harus kamu tanggung jawabkan. Kalau kamu lalai atau nggak setia, aku nggak cuma bakal cabut hak waris kamu, aku juga bakal usir kamu dari Fusi. Terima kasih Paman San. Cucu keluarga Fu, cuman aku sendiri. Dulu Paman San nggak sempet ngurusin bisnis Fusi di depan semua pemegang saham grup. Beliau khusus tunjuk aku jadi satu-satunya pewaris Fusi Group. Tenang aja, semua yang ada di keluarga Fu ini udah jadi milikku. Dulu beda, sekarang beda. Dasar bodoh. Sekarang kalau Paman San tahu aku masih hidup, pasti seneng banget langsung kasih hak waris Fusi ke aku. Sekarang, sebagai presiden direktur Fusi, aku perintahkan kamu lempar perempuan ini keluar dari sini. Tuan muda, Nyonya udah lama nikah sama Paman San. Kamu asal lempar keluar gitu. Hati-hati nanti Paman San pulang, malah marah. Nikah? Iya, Berani banget kamu. Berani-beraninya fitnah Paman San. Semua orang tahu Paman San itu konglomerat terkenal dunia. Setengah bisnis keluarga Fu punya Paman San. Kalau dia tahu kamu pakai Lindsay buat jelek-jelekin dia, pasti kamu bakal kena masalah besar. Kamu nggak ngerti bahasa orang ya? Nggak bisa cari berita sendiri di internet? Kalau nggak percaya, pulang tanya keluarga kamu deh. Keluarga? Bagus, Lindsay. Kamu memang pinter juga. Kamu bisa-bisanya nyogok keluarga, kompak nipu aku. Tapi apa? Jangan takut. Ada aku di sini. Kamu ngomong aja dengan tenang. Iya, ada apa bilang aja. Semua yang kamu tahu, keluarin aja. Tuanmu udah balik ke rumah, pasti bakal pegang kendali lagi. Jangan sampai salah pilih kubu. Paman San dulu memang nunjuk Tuan Muda sebagai satu-satunya pewaris keluarga Fu. Kalau gitu, memang belum sah jadi Nyonya Fusi. Tuh kan, masih ada yang ngerti situasi. Oke, kamu harus bertanggung jawab atas semua yang kamu ucapkan. Dengar nggak? Masih belum mau pergi sendiri? Cepetan pergi. Jangan sampai aku yang turun tangan. Bully, silakan. Paman San paling nggak suka orang pelin-pelan. Jaga diri baik-baik. Kalau kamu sih, terserah mau percaya atau enggak. Kamu? Udah 7 tahun makan minum gratis di keluarga Fu. Kamu nggak pantas ngomong kayak gitu sama aku. Dulu, kenapa aku bisa jatuh cinta sama orang kayak kamu? Udahlah, nggak mau ribut sama orang toksik. Terserah kamu aja. Mau kemana kamu? Pintu keluar di sana. Ini rumahku, aku mau kemana aja suka-suka aku. Kamu keterlaluan. Tuan muda, jangan. Bicara baik-baik aja. Kamu juga berani narik aku. Paman San, ada masalah di rumah. Cepat pulang. Apa? Kenapa tiba-tiba pengurus rumah nelpon? Jangan-jangan ada apa-apa sama Xiaoxi? Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak bisa dihubungi. Rapat fusi sebentar lagi mulai. Kayaknya salah sambung deh. Masih berani nelpon minta bantuan orang lain? Semua orang tahu. Paman San sayang banget sama istrinya. Kamu perlakuin Nyonya kayak gini, jangankan jadi pewaris. Di keluarga Fu aja, kamu nggak bakal bisa bertahan. Minggir. Masih Nyonya segala. Paman San itu kata-katanya tegas, Jendi. Dari dulu hak waris Fusi udah dikasih ke aku. Mana mungkin aku yang diusir keluar. Kalau kamu masih ngomong ngawur, hati-hati nanti dia pulang malah usir kamu. Sekarang, lempar 2 orang ini keluar dari sini. Konyol banget. Semoga nanti Paman San pulang, kamu masih bisa sombong kayak gitu. Dasar lucu. Ngapain bengong?
nggak mau bantu. Kenapa? Sekarang omongan aku nggak ada yang denger ya? Persaingan di keluarga Fu ini emang nggak jelas. Soalnya dulu Paman San memang nunjuk Tuan Muda sebagai satu-satunya pewaris keluarga Fu. Bener banget. Kalau memang kayak yang dia bilang, Paman San cuma jagain, nonalin buat Tuan Muda. Kakak, kamu juga keterlaluan, terlalu menganggap diri sendiri penting, ya. Yushin, budi mata Sanye itu benar-benar luar biasa. Aku biasanya memang begini, ngajarin kalian semua, kan? Bener-bener luar biasa. Udah mau kena masalah masih aja ngeyel. Kalau Sanshu bisa jatuh cinta sama Linsi itu cewek. Hari ini aku bakal berdiri jungkir makan kotoran. Jangan kasih ampun dia. Lepasin aku. Padahal Sanshu selama ini udah baik banget nerima kamu. Nggak nyangka kamu ternyata nggak tahu diri banget. Kalau gitu aku sendiri yang bakal ngusir kamu. Ini rumah keluarga Fu, nggak ada urusan sama kamu yang udah ditinggalin. Di sini malah berani kurang ajar. Iya, ini rumahnya Fuge. Cepat pergi dari sini. Pergi. Kamu nggak boleh sentuh Mama. Kiki, Kamu panggil dia mama? Wah, hebat banget. Linsi, kamu berani banget ngkhianatin aku. Sampai punya anak juga, malah dipelihara di rumah kita. Kamu bener-bener nggak tahu malu? Jawab, anak ini punya siapa? Kamu nanya siapa? Ayahku pernah bilang, mulut kotor itu pantas dipukul. Anak kecil kok berani ngelawan? Aku hajar kamu. mulut dijaga ya. Kalau nggak, aku bakal kasar sama kamu. Anak kecil ini kelihatannya udah masuk SD ya. Jangan-jangan belum nikah sama Fuge. Udah hamil anak orang lain. Aku belum masuk SD. Bulan ini baru genap 6 tahun. Linsi, kamu tuh cewek nggak bener. Aku baru 7 tahun di luar negeri. Kamu udah sama cowok lain, sampai punya anak. Kamu nggak malu apa? Tuan Muda, anak ini anaknya Sanshu. Kamu diem. Bukan urusanmu ngomong. Berani banget sih. Udah nghianatin aku, masih aja ngerasa bener. Nggak tahu malu. Anaknya aja dipelihara di rumah kita. Jawab, siapa cowok selingkuhan itu? Siapa yang berani bikin malu keluarga Fu? Kalau Sanshu tahu, bisa-bisa. Langsung dibunuh. Kamu tahu sendiri kan? Sanshu itu gimana orangnya? Kalau bukan anak kandungnya, mana mungkin dipelihara di keluarga Fu? Kakak, kamu keterlaluan banget sih. Udah kayak gini, masih aja ngeles. Saran aku sih, mendingan kamu jujur aja dari sekarang. Kalau enggak, nanti Fuge marah besar. Aku juga nggak bisa bantu kamu. Diam. Bukan urusanmu ngomong. Kamu diam. Selingkuh terang-terangan, nggak tahu malu. Masih berani nyalahin Xiaoyun? Kiki, dengerin Mama. Masuk kamar dulu ya. Lepasin aku. Fu, kamu mau ngapain? Ngapain? Mama, tolong aku. Aku mau lihat baik-baik. Anak yang kamu lahirin sama cowok lain selama 7 tahun ini. Lepasin anaknya. Ada urusan sama aku, jangan ke anak. Mama, tolong aku. Minggir. Lepasin aku. Mama. Jangan ganggu anak kecil, Tuan Muda. Tenang dulu. Fusen, Jangan macam-macam. kalau kamu berani sentuh anakku, aku pastikan kamu nyesel seumur hidup. Anak liar, tetap aja anak liar. Hal kecil aja, udah nangis nggak berhenti-henti. Cepet diem. Kalau nangis lagi aku hajar. Kiki, Anak ini memang darah keluarga Fu. Kalau kamu berani nyakitin dia, bikin marah Sanye, takutnya Pak Fu pun nggak bisa selamatin kamu. Dasar perempuan. Kamu, kalau Sansu tahu kamu bikin malu calon pewaris keluarga Fu, pasti kamu sama anak itu bakal dihancurin. Nggak cuma selingkuh pas nikah. Malah hamil juga, itu namanya pidana bigami. Kita nggak laporin polisi aja. Udah baik banget sama kamu. Fusen, aku sama kamu nggak pernah nikah. Cuma tunangan. Mana ada istilah selingkuh?
Cowok kamu telepon tuh. Kenapa? Masa kamu mau bilang Sansu itu cowok kamu? Konyol banget, Nggak percaya? Kamu angkat sendiri aja. perempuan. Kamu nggak layak aku angkatin telepon. Fuge, mereka ini bener-bener nindas kamu, ngerampas rumah mewah, calon pewaris keluarga Fu, malah bikin malu kamu, ngehina kamu, udah mau kena masalah aja, masih nggak mau ngalah. Kamu harus banget kasih pelajaran ke mereka. Aku dulu orang kepercayaannya Sansu. Penerus keluarga Fu yang sudah ditentukan. Paman ketiga pasti akan membela aku. Jangan bilang cuma keluarga Fu. Seluruh Huacheng pun nggak ada tempat buat kalian para perempuan. Tuan muda memang luar biasa. Pengguna yang Anda hubungi, untuk sementara tidak dapat dihubungi, silakan coba lagi nanti. Ada apa sih? Xiaoxi nggak angkat telepon aku. Nggak benar nih. Sekarang pulang, Ketua Asosiasi Dagang dari berbagai negara masih nunggu makan bareng Anda. cepat siapkan mobil. Kita pulang. Baik. Diam. Kalau berani nangis lagi, aku bakal beresin urusan keluarga atas nama paman ketiga. Ciki. Pak pengurus, mana obat asma? Kiki. Asma. Pas banget. Bener-bener rezeki dari Tuhan. Udah takdir kamu harus pergi. Mana obat asma Kiki? Di atas lemari. Mama. Kamu minggir. Fusen, tunggu Cinian pulang. Dia nggak bakal biarin kamu. Masih kinian, mending kamu khawatir sama anak kamu itu. Anak nggak salah apa-apa. Waktu penanganan asma cuma 3 menit. Sekarang kamu lagi ngebunuh orang. Kamu tahu nggak? Kalau gitu, berlutut. Minta tolong sama aku. Kenapa sini nggak angkat telepon aku? Masih berapa lama lagi? Kurang lebih 10 menit lagi. Sebenarnya ada apa sih? Mama. Aku mohon, lepaskan anaknya. Kamu mohon sama aku ya. Aku mohon. Coba bilang, kamu salah di mana? Asal kamu bilang, kalau kamu itu perempuan jalang. Mau keluar dari keluarga Fu. Aku kasih obatnya. Ayo bilang, kalau nggak bilang, obat anak ini bakal kita buang. Ayo, Aku perempuan jalang. Aku selingkuh. Aku nggak layak hidup. Aku pantas dicincang-cincang. kerasin suaranya. Aku nggak denger. Aku perempuan jalang. Aku selingkuh. Aku nggak layak hidup. Nggak dengar ya? Kakak Fu suruh kamu kerasin suara. Ayo, lanjut bilang. Tuan muda, aku mohon banget. Bukannya kamu paling peduli sama hak waris keluarga Fu. Kalau kamu terus kayak gini, kalau paman ketiga pulang, posisi kamu nggak bakal aman. Masih berani ancam aku, pakai hak waris keluarga Fu. Fakta udah jelas di depan mata. Kamu masih mau bela dia. Menurut kamu, paman ketiga bakal percaya sama aku, keponakan sedarah, atau sama dia si pecundang itu? Iya dong. Kakak Fu aku, itu yang paling berkuasa di keluarga Fu. Pak Chang pengurus, saran aku mending kamu sadar diri. Sekarang, bisa kasih obatnya ke aku? Oke deh. Aku kasih. Aku udah kasih, kan? Ambil dong. Ciki, Mama. Aku nggak mau lagi. Tuan kecil, sudah kritis. Kalau sampai terjadi apa-apa, paman ketiga pulang, kamu habis. Paman ketiga,
Kalau paman ketiga datang, itu saatnya kalian tamat. Aku mohon, tolong lepaskan Nyonya dan Tuan kecil. Fusen, dia anak kandung paman ketiga. Kamu bakal nyesel. Kamu bercanda ya? Aku malah mau lihat kamu selingkuh. Aku harus dihukum apa? Tuan muda, jangan biarin mereka lolos. Iya, perempuan ini berani banget lahirin anak haram di keluarga Fu, harusnya diinjak mati. Kalian diem. Mama, aku nggak mau lagi. Ciki, ya. Sekarang obatnya juga sudah habis. Aku mau lihat gimana caramu nolong dia. Ciki. Mama Ciki di sini. Mama di sini, Ciki. Mama, aku ngantuk banget. Jangan tidur. Jangan tidur. Ya, Ciki. Jangan tidur. Aku mau lihat siapa yang berani ganggu anakku. Jangan tidur. Kiki, jangan tidur. Aku mau lihat siapa yang berani ganggu anakku. Kiki. Cinian. Gimana ini? Buka mulut. Sayang, buka mulut. Kiki. Papa. Cepat bangun. Kiki. Sanshu, kamu nggak bisa cuma lihat dia pura-pura lemah, terus jadi lembek gitu aja. Linshi itu selingkuh pas masih nikah, anaknya aja udah segede ini. Pokoknya kamu harus bantu aku, kasih pelajaran buat dia. Sanshu nggak marah gara-gara aku pulang nggak langsung ketemu dia dulu kan? Sanshu, aku pulang kali ini emang mendadak. Baru sampai udah lihat anaknya perempuan itu. Kalau nggak pasti aku bakal langsung datang ke tempatmu duluan. Xiaoye. Udah, jangan ngomong lagi. Takut apa sih? Sanshu aku itu paling adil, nggak matre. Hak waris keluarga Fu aja bisa dikasih ke aku. Pasti dia bakal bela aku, dan kepentingan keluarga Fu bakal ngusir ibu sama anak itu keluar. Fu Sanshu, Linshi bakal putus sama Fusen. GG kok, kamu nggak perlu lagi ngurusin dia. Aku ini istrinya Fu Sen GG sekarang. Aku udah sering dengar namamu dari Fu Sen GG. Tenang aja, nanti kalau Linshi udah diusir, aku pasti bakal bantu Fu Sen GG, biar keluarga Fu makin maju. Kamu buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Dia itu istriku. Kiki itu anakku. Ini gimana sih? Sanshu, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Perempuan ini, mana mungkin istrimu? Dia itu jelas-jelas aku. Apa dia takut ketahuan? Terus ngajak kamu pura-pura gitu? Siapa yang bisa jelasin ini sebenarnya gimana sih? Sanye, aku dari dulu bilang, Nyonya itu istrimu. Tapi Xiaoye nggak percaya, malah bilang Nyonya selingkuh. Papa, orang itu bilang aku anak nakal. Katanya mama itu selingkuh. Terus dia juga mukul mama. Papa. Ini beneran anak Fu Sanshu? Nggak mungkin. Gimana bisa? Sanshu, kenapa anak ini panggil kamu papa? Aku nggak ngerti. Nak. Kiki itu anakku sama Linshi, kamu cari mati ya. Nggak mungkin. Dia itu jelas-jelas istriku. Gimana bisa jadi istrimu? Sansu. Nggak. Apa kalian kerjasama nipu aku? Aku udah bilang berkali-kali, tapi kamu nggak mau percaya. Gimana bisa? Nggak masuk akal. Sansu. Aku nggak tahu. Sanshu. Minggir. Jantung hati mama, ternyata kamu masih hidup. Mama. Anak mama. Mama. Kamu masih hidup. Nggak nyangka, mama masih bisa ketemu kamu lagi. Sekarang, mati pun udah nggak nyesel. Mama. Sansu bilang Xiaoxi itu istrinya.
Terus anak itu juga anak mereka. Bener nggak sih, Ma? Bomu? Mama, tolong bilang, semua ini nggak bener kan? Sejak kamu kabur dari pernikahan, kita semua kira kamu udah mati. Sanshu kamu pegang lagi keluarga Fu, terus nikahin Lindsay. Anak itu memang anak mereka. Sanshu pegang lagi keluarga Fu. Dasar anak bandel, udah hidup lagi. Kenapa nggak kasih kabar ke rumah? Kamu tahu nggak, Mama sampai hampir nggak kuat hidup. Mama lebih rela kalau yang mati itu Mama sendiri. Aku cuma pengen ke luar negeri buat cari ketenangan. Aku cuma mau cari ketenangan aja. Kenapa malah dia dinikahin sama orang lain? Cari ketenangan. Di hari pernikahan, kabur ke luar negeri buat cari ketenangan. Kira semua orang bodoh apa? Kamu ninggalin tamu undangan segitu banyak. Terus biarin Lindsay sendirian. Ngadepin omongan orang, kamu dari dulu cuma mikirin diri sendiri. Keluarga Fu kita nggak butuh penerus yang nggak punya tanggung jawab kayak kamu. Om ketiga, jangan dong. Kalau kamu bukan penerusnya, aku udah ngikutin kamu bertahun-tahun. Kayak sapi, kayak kuda. Terus buat apa semua itu? Nggak bisa. Tapi Om Fu ketiga, Fusen sebelumnya, udah bilang kamu nggak tertarik bisnis. Keluarga Fu dari dulu cuma punya Fusen satu-satunya penerus. Itu karena aku di luar negeri. Aku kira dia bakal fokus sama keluarga. Bisa jaga papa dan semuanya. Bisa pegang seluruh grup. Tapi sekarang, dia juga nggak layak. Bukan gitu. Seseorang pukul dia buat aku. Om ketiga, jangan dong. Jangan. Tuan ketiga, aku mohon banget demi aku tolong lepaskan dia. Fusen, sejak kapan sih kamu jadi kayak gini? Waktu itu, aku sama teman keluar jalan-jalan. Di tengah jalan, dia pulang duluan karena ada urusan. Aku sendirian jalan di gang menuju rumah. Tiba-tiba, ada beberapa preman yang ngehalangin aku. Cewek cantik. Mereka ngeliatin aku dengan tatapan mesum, terus langsung nyamperin aku. Kamu mau ngapain? Mau apa sih? Jangan deket-deket. Lumayan galak juga ya. Tahan dia buat aku. Jangan sentuh aku. Tolong. Ada orang bangga. Tolong. Waktu aku pikir hidup aku bakal hancur, ada seorang cowok yang mukanya nggak kelihatan jelas datang nolongin aku. Dia orangnya. Dia nganterin aku pulang dengan selamat. Makasih. Aku udah sampai rumah. Aku bahkan belum tahu nama kamu. Namaku Fu. Xiaoxi, kok pulang malam banget? Belum sempat ngomong. Udah dipotong sama teriakan mama aku. Cepetan masuk. Iya. Waktu itu, cinta datang tanpa tanda-tanda ngomong. Langsung tumbuh di hati aku. Berkembang makin besar. Setelah itu, aku cari tahu kalau dia itu anak bungsu keluarga Fu. Disayang orang tua. Anak satu-satunya di keluarganya. Akhirnya aku mulai ngejar dia terus-terusan, tanpa nyerah. Kayaknya dia nggak terlalu suka sama aku, tapi juga nggak benci banget sama aku. Dia bilang suka makan kue wife cake di toko kue. Jadi aku beliin dan nungguin dia. Cuma hari itu kehujanan. Pulang-pulang langsung demam tinggi. Mama aku kira aku lagi patah hati gara-gara cinta. Sakit banget. Mama sampai rela malu-maluin diri demi ngelamar aku buat nikah sama dia. Nyonya Fu sebenarnya nggak benci aku, malah mau nerima aku. Tapi aku nggak nyangka. Dia malah bikin aku malu banget di hari pernikahan. Aku nggak mau. Biarin aku dihina, jadi bahan ketawaan orang lain.
Pembawa sial. Berhenti. Jadi, kalau Fucinian mau nikahin aku juga mau kok. Tunggu dulu. Xiaoxi, kamu pasti punya alasan sendiri, kan? Aku ngerti kok. Dia maksa kamu ya. Kalian ada kesepakatan apa? Aku nikah sama Kinian atas kemauan sendiri. Dulu, bukannya kamu cinta banget sama aku, ngejar aku segitunya. Ini aku balikin ke kamu. Seseorang. Lepasin. Aku nggak mau pergi. Om ketiga. Xiaoxi itu istri aku. Masa om mau rebut istri keponakan sendiri? Kakak sepupu, aku sama om ketiga udah nikah 7 tahun. Kamu nggak tahu malu? Aku masih tahu diri. Bukannya kamu mau nikahin cewek ini? Tolong ke depannya, jaga ucapan dan tindakanmu. Orang yang seharusnya menikahimu itu aku. Akulah suamimu. Cepat pergi dari sini. Ikut aku pulang. Termasuk yang sembunyi di sana. Seret juga keluar bareng. Sanye, aku... Xiaoxi, ayo kita pergi. Hari ini kamu jadi susah gara-gara aku. Ada lagi yang gak enak badan? Nggak ada kok. Tadi cuma tanganku keinjak sedikit. Coba aku lihat. Udah, ya, cuma luka luar aja. Nggak usah khawatir. Anak itu dimanjain banget sama kakeknya. Makin lama makin bandel aja. Aku harus nyadari dulu, ngusir dia dari perusahaan Fu. Cinian, syukurlah akhirnya kamu yang di sini. Sen, seharian ini kamu belum makan ya? Kalau terus begini, gimana dong? Kok bisa begini sih? Penerus keluarga Fu, terus Xiaoxi, semua itu kan harusnya milikku. Memang seharusnya punyaku. Keluarga Fu ini awalnya juga milik San Shumu. Dia aja nggak mau pulang ke negara ini, makanya diserahin ke kamu. Kamu kan hilang lama banget. Kami semua sampai mikir kamu udah meninggal. Hari ini malah kejadian kayak gini. Ingat ya, mulai sekarang mau itu soal penerus atau Lin Shi sekalipun, kamu harus relakan semuanya. Nah, yang penting kamu pulang dengan selamat. Mau cucu atau menantu, seumur hidup ini kalian gak bakal kekurangan apa-apa. Jadi jangan lagi berebut sama San Shumu. Yang penting kita sekeluarga bisa hidup damai dan aman. Itu lebih penting dari apapun. Udah sampai segininya, kamu sebagai mamaku, nggak bantuin aku cari solusi, malah ngomong kayak gini. Xiaosen, semua ini jelas-jelas milikku. Barang punyaku, nggak boleh diambil siapapun. Bibi, serahkan saja sama aku. Oke. Jadi penerus keluarga beda banget sama status keturunan keluarga. Fu, aku udah kerja keras banget ngikutin Fusen selama bertahun-tahun. Masak cuma dapat gelar menantu biasa keluarga Fu. Sayang, aku ada cara nih buat bantu kamu rebut kekuasaan. Cara apa? Tapi, kalau mau benar-benar berhasil, kita harus benar-benar diskusiin baik-baik. Serahkan aja ke aku, tenang aja, pas ulang tahun kakek Fu nanti, aku pasti bantu kamu rebut lagi hak warisnya. Sanye. Hari ini ulang tahun ayah kita, anak itu pasti bakal datang. Kamu sama Kiki, jangan deket-deket dia. Ya, ngerti.
Aku duluan jemput ayah ya. Aku suruh asisten jagain kalian. Hari sepenting ini, pasti dia nggak berani macam-macam. Udah sana, kerja aja. Papa pergi dulu ya. Dengerin mama baik-baik. Tuan Muda Fusen datang. Halo, Sanshu. Hari ini ulang tahun kakekmu. Kamu harus bersikap baik. Biarin aja kamu sombong sebentar lagi. Baru balik, Fusen. Udah duduk di kursi utama. Kayaknya mau rebut kekuasaan tuh. Hari ini bakal seru banget nih. Nggak ada hubungannya sama kita. Kebetulan jamuan belum mulai. Mama ajak kamu keluar sebentar yuk. Berhenti. Nyonya Fu suruh kamu berhenti. Nggak dengar ya? Nyonya Fu. Dia. Iya. Aku. Ini istri baru Fusen. Kayaknya lagi hamil juga. Anak di perutku ini bakal jadi penerus baru keluarga Fu. Penerus baru? Bener banget. Inilah keluarga Fu yang sebenarnya. Penerus sejati di masa depan. Seperti yang semua orang tahu, sebagian besar aset keluarga Fu adalah milik pribadi San Ye. Bahkan kalau bicara generasi berikutnya, San Ye sendiri punya anak laki-laki, pastinya yang bakal mewarisi adalah Fu Qixi, tuan muda. Fusen, kenapa hari ini bicara seperti itu? Cinian, akhir-akhir ini Qixi gimana? Asmanya sudah mendingan belum? Selain waktu itu, gara-gara Fusen. Anak bandel itu. Tapi tenang aja, Pak. Kata dokter, kondisi fisik Qixi sekarang makin membaik, asal nggak terlalu banyak stres. Sebelum dewasa pasti sembuh total. Nggak ada masalah. Syukurlah. Dengan kecerdasan dan kepribadian Qixi, nanti pasti dia jadi penerus yang nggak ada duanya di keluarga Fu kita. Aset keluarga Fu memang milik Sanshu, tapi seluruh Huacheng juga tahu keluarga Fu dari dulu punya tradisi, yaitu sistem pewarisan turun-temurun. Lalu kenapa? Sistem turun-temurun itu artinya kalau penerus saat ini nggak bisa punya anak kandung yang sehat sebagai penerus, paling lama cuma bisa menjabat 5 tahun. Setelah itu harus mundur. Otomatis kasih kesempatan ke laki-laki yang bisa punya penerus. Sedangkan Fuxinian sudah menjabat 7 tahun. Terus kenapa? San Ye punya Qixi, bukan berarti nggak punya anak. Kakak, jangan-jangan kamu mau anakmu yang cacat itu jadi penerus keluarga Fu? Qixi itu cacat. Katanya sih punya penyakit asma. Belakangan ini hampir meninggal gara-gara nggak kebagian obat. Kan? Ya benar. Itu asma. Penyakit yang bisa bikin meninggal juga. Semua orang pasti nggak tenang kalau perusahaan sebesar Fu Group dikasih ke orang yang nggak tahu kapan bisa mati gitu aja. Mama, mereka ngomongin aku ya? Jangan dengerin omongan mereka. Qixi kita itu anak paling sehat kok. Semua hadirin, 7 tahun lalu, saya mengalami kejadian mendadak. Untung ada Xiao Yun yang selamatkan saya dari bahaya dan bawa saya berobat ke luar negeri. 7 tahun ini juga, Sanshu, saya banyak membantu, menopang seluruh keluarga Fu. Sekarang, saya mau berterima kasih kepada semua atas pengertian dan perhatian untuk saya dan keluarga Fu. Anda kan pemegang saham lama keluarga Fu, gimana kalau Anda duluan kasih pendapat? Hari ini kan ulang tahun Pak Fu yang lama. Urusan penerus. Mending nanti saja, tunggu beliau dan San Ye datang baru dibahas. Apa yang perlu ditunda? Meskipun kakek saya datang, pasti tetap utamakan soal keturunan. Ada apa sih? Di dalam sampai ribut segala. Kayaknya Tuan Muda Fusen lagi marah soal penerus. Penerus ya? Dasar kalian semua nggak berguna. Gua kasih tahu ya. Nanti kalau kakek gua datang, gua pasti suruh dia usir kalian semua dari keluarga Fu.
Kakak Fu, kamu itu penerus keluarga Fu, dan juga ayah dari anak kita. Kasih mereka waktu buat menerima dulu. Menerima orang lain terserah. Gua nggak bakal terima. Kamu pikir kamu siapa? Kalau mau dibilang bagus, kamu pemegang saham lama. Tapi sebenarnya kamu cuma anjing tua keluarga Fu aja. Mending sekalian aja, biar ayah juga tahu sifat dan kelakuan anak ini. Biar nanti kalau gua usir dia dari rumah, gak perlu mikirin muka ayah lagi. Santai aja, dengerin dulu. Direktur Lee, tolong sadar posisi kamu. Ini rumah keluarga Fu. Kalau keluarga Fu terima kamu bagian dari keluarga Fu. Kalau keluarga Fu nggak terima kamu sama aja kayak gelas pecah di lantai ini, nggak ada gunanya. Cukup. Direktur Lee itu bareng ayah dan Kinian, bangun setengah kerajaan bisnis Fu Group. Orang kepercayaan utama, mana boleh kamu kurang ajar begitu? Sudah tahu suamimu mau turun jabatan, sekarang malah cari muka ke pemegang saham ya. Saran gue sih, daripada buang waktu, mending lebih peduli sama anak sendiri, biar bisa hidup lebih lama. Sudah sampai begini, kamu masih berani mukul gue. Emang gue sengaja mukul kamu? Lindsay, gue masih bisa ingat jasa-jasa lama. Asal hari ini, kamu bawa anakmu, sujud, minta maaf ke istri gue bisa maafin kamu. Suruh gue sujud ke kamu. Emang kamu pantas? Kenapa gue nggak pantas? Gue ini penerus sah keluarga Fu, pewaris. Kalau aku nggak pernah menghilang, mana mungkin giliran Sanye dari keluarga kalian? Kamu percaya diri banget sih. Kamu yakin bisa jadi pewaris? Tentu saja. Di keluarga Fu, yang punya anak sehat, kayaknya cuma Xiaoyun kita, satu-satunya. Kalau aku bukan pewaris, masa sih kamu si imut ini yang jadi? Kalau kamu nggak jadi pewaris gimana? Mana mungkin? Sistem warisan keluarga Fu itu aturan yang ditinggalkan leluhur. Nanti kalau kakekku datang, aku pasti bisa naik jadi pewaris keluarga Fu. Papa udah lama tahu soal asma Kiki. Lagian Kiki juga udah stabil, sakitnya beberapa tahun ini. Papa nggak mungkin gara-gara itu nolak status Kinian. Kenapa? Nggak percaya ya? Sempit banget pandangan kamu. Kalau hari ini aku nggak bisa jadi pewaris keluarga Fu, aku bakal sujud di depan kamu 5 kali sujud keras. Cuma 5 kali sujud aja. Terus kamu maunya gimana? Aku mau kamu nggak pernah lagi masuk ke rumah keluarga Fu. Kalau hari ini aku nggak naik jadi pewaris keluarga Fu, aku bakal keluar dari keluarga Fu, nggak akan pernah masuk ke rumah keluarga Fu lagi. Sekarang, kamu bisa langsung pergi. Kakek. Selesai sudah. Kinian, sini. Duduk di sini. Maaf, semua. Bikin kalian malu deh. Silakan duduk. Bapak-bapak santai aja. Barusan kamu. Ngomong apa tadi? Kakek Fu, semua salah Fusen. Fusen yang nggak tahu diri. Tolong, demi cucu tertua. Tolonglah. Cucu tertua? Siapa bilang dia cucu tertuaku? Kakek, ini beneran anakku? Waktu kita di luar negeri? Semua orang tahu, di keluarga Fu, dari semua anak, yang paling aku sayang, itu kamu. Tapi, nggak nyangka banget ya, kasih sayang itu, malah bikin kamu nggak tahu diri. Aku salah. Kalaupun aku salah, tapi Fu Kiki itu beneran punya cacat. Kurang ajar. Sujud sekarang. Kakek, ini banyak orang gini. Gimana kalau sujudnya nanti aja di rumah? Kamu pikir kamu masih bisa balik ke keluarga Fu? Mulai hari ini aku umumkan, Fusen dikeluarkan dari kartu keluarga Fu. Jadi anggota cabang aja, dirawat di tempat lain. Kakek, jangan dong. Kakek, masih ada cucu tertuamu. Cucu tertua? Kamu kabur 7 tahun. Selingkuh atau cuma cari hiburan, kamu sendiri yang paling tahu. Sekarang, bawa pulang seorang perempuan, hamil, langsung mau jadi pewaris keluarga Fu. Aku benar-benar udah terlalu memanjakan kamu. Selama ini aku yang temenin Fusen, rawat dia, urus makan minum. Fushiki itu walaupun nggak cacat, tetap aja sakit parah. Dia juga nggak bisa. Cacat, sakit parah, semua orang tahu anakku punya asma. Tapi selama ini dirawat baik-baik,
Sekarang udah hampir sembuh. Kalau bukan gara-gara kalian dulu paksa dan siksa dia, mana mungkin penyakitnya kambuh terus. Kamu kabur dari pernikahan, selingkuh, nggak hormat sama orang tua, bahkan nyiksa adik kandung. Semua itu, kalau ikut aturan leluhur, satu aja udah cukup buat ngeluarin kamu dari keluarga Fu. Kiki, sama kayak kamu dulu, aku sendiri yang rawat dan besarkan cucu kecil. Selama bertahun-tahun, aku pikir kamu udah meninggal. Setiap lihat dia, aku selalu ingat kamu. Tapi kamu, kok bisa begitu? Kakek, aku salah. Aku nggak berani lagi. Kakek jangan nangis. Kiki, cuman asma. Bukan penyakit parah. Dokter juga bilang nanti kalau udah gede, penyakitnya bakal sembuh sendiri. Dia udah pasti jadi pewaris keluarga Fu. Keluarga Fu bukan orang yang kejam dan gak punya hati. Aku bakal minta ibunya Fu Sen kasih kamu uang, kamu lahirin anaknya, terus diadopsi sama cabang keluarga. Abis itu kamu bisa pergi. Kakek. Pengawal. Bawa mereka berdua keluar. Kakek jangan, aku tahu aku salah. Kakek, aku bener-bener tahu aku salah. Kakek, tolong kasih aku satu kesempatan lagi, kakek. Kakek. Saoksi. Pergi dulu ya. Nak, Papa berangkat kerja dulu. Papa dadah. Dadah. Saoksi. Ngapain kamu kesini? Ini makanan favorit kamu dulu, ayam goreng kecap. Ini aku yang buat sendiri. Siapa sih yang suka makan ini? Kamu salah orang deh. Masih ingat aku nggak? Aku kakakmu, Fusen. Kakak beliin kamu motor. Coba lihat, suka nggak? Mama, aku nggak mau jadi saudara sama orang jahat. Kamu udah diusir dari keluarga Fu. Silakan pergi dari sini. Xiaoxi. Apapun yang kamu lakukan sekarang udah terlambat. Lebih baik kamu pergi. Jangan bikin kami susah. Tapi, kalau masih nggak pergi, kami bakal panggil orang ya. Gas, ya. Sejak hari itu, Fusen selalu sengaja ketemu aku, muncul di depan aku. Xiaoxi. Lagi-lagi kebetulan. Kamu gila ya? Siang bolong gini. Tolong jaga sikap ya. Xiaoxi, kenapa sih kamu ngindar dari aku? Dulu, kita deket banget. Kenapa sekarang ketemu aja kamu nggak mau? Aku udah nggak ada hubungan apa-apa sama kamu. Jangan ganggu aku lagi. Xiaoxi, sebenarnya aku bukan mau kabur dari pernikahan. Aku cuman lagi bingung. Makanya aku pergi buat menenangkan diri. Dulu kamu bilang nggak mau nikah sama orang lain selain aku. Aku kira kamu nggak bakal ninggalin aku. Aku pikir kamu bakal nunggu aku. Sebenarnya aku udah males ngomong sama kamu. Tapi kamu bener-bener nyebelin banget. Fusen, dengerin baik-baik. Aku nggak cinta sama kamu. Kamu tuh orangnya pelin-pelan, maunya ini, maunya itu, nggak punya tanggung jawab. Kamu nggak ada apa-apanya dibanding sama om kamu. Sampai sekarang, kamu bahkan nggak mikirin gimana nasib cewek yang kamu bawa pulang itu. Dia lagi hamil gede. Kamu juga nggak mau hidup baik-baik sama dia, malah terus-terusan ganggu aku di sini. Xiaoxi, beberapa hari ini, aku diusir dari keluarga Fu. Aku juga udah mikir banyak. Aku sadar, aku masih cinta banget sama kamu. Aku lihat kamu sama omku, pamer kemesraan di depan aku. Itu rasanya lebih sakit dari dibunuh. Aku benar-benar nggak bisa terima. Xiaoxi, kasih aku kesempatan sekali lagi. Ya. Nggak masuk akal. Xiaoxi. Fusen, istrimu yang sah udah datang. Xiaoxi, nggak usah peduliin dia. Kamu cuma jawab aja. Kita mulai dari awal lagi. Bisa nggak? Gimana supaya bisa sih? Fusen, kok kamu bisa kayak gini sama aku? Kita udah janji mau nikah, kan? Ini bukan urusan kamu. Minggir. Xiaoxi, kita pergi ke luar negeri. Yuk, di sana nggak ada yang tahu masa lalu kita. Nggak ada yang tahu kamu udah punya anak. Kita bisa kayak dulu lagi. Gimana? Fusen,
Kamu nggak boleh cari dia. Kamu harus nikahin aku. Lindsay, kamu udah nikah. Masih aja godain pacar aku. Kamu nggak malu, ya? Semuanya aneh banget. Kamu juga nggak beres deh. Aku udah berkali-kali bilang, aku udah nikah, dia yang maksa terus ganggu aku. Sama aku nggak ada urusannya. Mama. Kita pergi, Pak. Yuk. Fusen, aku bilang terakhir kali, aku udah nikah. Aku punya hidup sendiri. Apapun yang dulu terjadi di antara kita, mulai sekarang, udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Jaga diri baik-baik. Chelsea. Chelsea. Aku benar-benar sadar salah. Tolong, kasih aku kesempatan sekali lagi ya. Ayo beli arum manis. Mama, aku mau makan arum manis. Nggak boleh. Ya, hari ini kamu udah makan banyak permen. Gak mau. Udah, ya, cuma boleh makan sekali aja. Manja banget sih anaknya. Jalan pelan-pelan, ya. Hati-hati. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Ada orang nggak? Waktu itu, kamu yang nolong aku. Bukan Fusen, bener nggak? Kamu ngomong dong. Ayo beli arum manis. Mama, aku mau makan arum manis. Nggak boleh ya, hari ini kamu udah makan banyak permen. Nggak mau. Udah, ya. Cuma boleh makan sekali aja. Manja banget sih anaknya. Jalan pelan-pelan ya. Hati-hati. Sudah nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Ada orang nggak? Tahun itu, kamu yang nolong aku. Bukan Fusen, bener nggak? Kamu ngomong dong. Terus kenapa kamu nggak bilang ke aku dari dulu? Kiki, ayo kita beli arum manis yuk. Kiki, sini, lihat mau makan yang mana. Mau yang ini. Kalau gitu yang ini aja. Kita udah nikah 7 tahun. Kenapa kamu nggak pernah bahas soal ini? Aku nggak mau kamu jatuh cinta sama siapapun. Cuma gara-gara hal itu. Kalau kamu suka, cuma karena dibilang pernah diselamatin, berarti yang kamu suka cuma sosok pahlawan di momen itu, Mbak. Bukan orangnya sendiri, sama pertemuan waktu itu. Cuman kebetulan, cuma bantu seadanya, nggak bisa jadi alasan buat maksa cinta. Dan nggak bisa jadi alasan kamu suka sama seseorang. Belum pernah ada yang ngomong kayak gitu ke aku. Awal dan akhir jodoh. Ternyata dari awal, aku udah salah pilih. Orang yang selalu aku pikirin, dari dulu memang Fucinian. Papa Mama, kenapa peluk-pelukan nggak ajak aku sih? Oke, ayo peluk kamu. Mau makan yang mana? Mau yang ini. Yang ini aja. Mas, tolong ambilkan yang ini. Berapa harganya? 3.000. Oke. Makasih. Yuk makan pangsit. Masih ada 2 lagi nih. Istriku hebat banget.
Jangan curi-curi makan ya, harus nunggu mama pulang, makan bareng. Setelah itu, hidupku akhirnya kembali tenang. Cuman dengar kabar, Kyuyun yang tadinya hampir dapat hidup mewah, malah gagal, nggak tahu malu, numpang di rumah keluarga Fu, nggak mau pergi. Sampai akhirnya dia tahan-tahan sampai lahiran. Fusen tetap nggak mau nikahin dia. Katanya dia udah pernah nikah, nggak bakal nikah lagi. Kyuyun dengar itu, marah banget sampai mau bunuh diri di tempat. Tapi mau ngancam gimana pun, Fusen tetap cuek aja. Waktu Kyuyun diusir dari rumah, kelihatan banget hancur dan malu. Nama baiknya benar-benar rusak. Akhirnya kayaknya Ibu Fu nggak tega. Kasih dia 1 miliar, baru masalahnya selesai. Fusen memang begitu. Kalau sama orang yang nggak dia peduliin, nggak ada rasa kasihan sama sekali. Kayak dulu lihat aku, dibully orang juga gitu. Tapi, untungnya, kayaknya dia tiba-tiba sadar. Nggak pernah muncul di depan aku lagi. Walaupun, kata Pak Pengurus, dia sering masih suka berdiri di taman, lihat ke jendela rumahku. Tapi, semua itu udah bukan urusanku lagi. Mama, kapan Papa muncul di TV sih? Iya ya, kayaknya udah hampir waktunya. Ayo. Lihat Papa di TV yuk. Pak Fu, sebagai pengusaha termuda dan paling sukses di negeri ini, Bapak cuma butuh 7 tahun buat bawa Fu Group dari lokal sampai internasional, dan tahun ini berhasil go public. Saya yakin semua orang pasti pengen tahu apa sih rahasia sukses Bapak. Saya harus berterima kasih sama istri saya. Sejak ketemu dia, saya baru paham. Pasangan yang baik bisa bikin dunia yang tadinya kering jadi penuh kehidupan. Saya juga ngerasain hal yang sama. Mama, Papa, keren banget. Mama juga setuju kok. Papa, kok pulang lebih awal? Kenapa sih? Apa yang bikin kamu senang banget? Hasil pemeriksaan dari rumah sakit udah keluar. Lihat sendiri deh. Ciki. Ciki mau punya adik cowok atau cewek? boleh dua-duanya nggak? Kalau gitu Papa harus kerja keras lagi ya. Bener nggak?